Halo semuanya, kembali lagi di Bicara Tentang. Kali ini aku ingin bicara tentang buku. Bukan tentang bukunya ya, tapi seberapa dekat sekarang anak-anak muda untuk membaca buku. Seberapa minatnya mereka untuk membaca buku. Nah, buku yang aku baca ini adalah tentang Saatnya Merevolusi Hidup Anda dari Andrea Molloy. Semoga nggak kebalik ya ininya. Nah, ini ada salah satu buku yang sebenarnya aku belum selesai baca. Cuman sengaja aku lama-lamain bacanya. Aku sampai lupa nih sampai di mana waktu itu. Karena membaca buku ini tidak bisa kita paksain gitu. Artinya tergantung mood kita gitu. Kalau saat ini mood kita lagi enak untuk baca, bisa saja satu buku ini tebalnya sampai berapa halaman ya? Sampai 300 lebih. Sampai 300 lebih halaman ini mungkin ketika mood kita sedang lagi nyamannya, lagi enaknya, mungkin satu buku ini bisa habis dalam satu hari, mungkin ya. Nah, kalau bagi orang yang mungkin tidak suka baca, udah setebal ini mungkin mikirnya udah capek banget membacanya gitu. Udah apa sih gitu, ataupun udah mikirnya udah malas saja mau baca gitu, apalagi kalau udah memang udah pada basicnya nggak suka baca. Nah, kenapa nggak suka baca? Karena mungkin tidak punya ketertarikan dalam membaca tentang membaca buku yang bukan genre mereka gitu. Artinya kan buku ini banyak genrenya, ada buku tentang horor, buku tentang komedi, buku tentang sains, ataupun buku tentang motivasi hidup gitu. Nah, yang menjadi permasalahan, bukan permasalahan aku ya, aku berpikir gini, kenapa anak-anak muda zaman sekarang tidak punya minat untuk baca buku, tapi mungkin lebih berminat untuk menghabiskan waktu untuk bermain game gitu kan. Bukan teknologi tidak salah gitu, teknologinya tidak salah sekali lagi, tapi mungkin minat bacanya itu yang kurang. Karena mungkin ketika mereka masih kecil, ketika masih duduk di bangku sekolah saat ini, mungkin tidak dimotivasi untuk membaca buku. Jadi tidak punya mereka tidak diberi definisi yang kuat. Apa sih dampaknya kalau mereka membaca buku gitu? Apa sih yang dihasilkan? Apa sih yang didapat kalau mereka membaca buku gitu kan? Nah, itu yang tidak disuplai sangat baik dan tidak tepat gitu kan. Akhirnya mereka memilih untuk tidak mau membaca buku karena mungkin itu tadi, membaca buku itu sangat melelahkan, mungkin capek mata atau sebagainya, dan lebih baik mungkin mereka bermain di luar ataupun mereka bermain game lama-lama di HP mereka gitu, ketimbang mereka belajar ataupun membaca buku gitu. Nah, karena sekarang gini, kalau menurut aku ruang membaca itu sekarang lebih banyak sebenarnya, di mana-mana ada gitu, termasuk mungkin di HP. Nah, mungkin juga ada mereka yang lebih tertarik membaca buku di HP gitu, ataupun membaca novel di HP ketimbang membaca buku secara fisik gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau aku pribadi lebih senangnya sih sebenarnya kalau memang ada buku yang secara fisik, lebih senang baca buku yang seperti ini gitu dibanding di HP gitu kan. Nah, tapi nggak juga tebal-tebal amat sebenarnya, ini lumayan lah, sedang juga ini sampai 300 halaman gitu. Yang paling tebal ya segini lah mungkin yang aku baca gitu, sampai 300 lebih. Nah, kenapa minat baca anak-anak muda sekarang ini kurang? Itu ya itu tadi, mereka tidak tahu mau baca apa gitu kan. Yang kedua, membaca itu melelahkan bagi mereka, bikin pusing gitu mungkin. Yang ketiga, mungkin mereka membaca tetapi tidak membaca buku yang sebenarnya punya ilmu pengetahuan yang luas, yang mungkin menambah wawasan mereka, tapi mereka lebih senang membaca komik, mereka lebih senang membaca novel gitu, kisah percintaan misalnya gitu kan, tentang asmara gitu. Mungkin juga mereka lebih senang membaca buku-buku yang mungkin lebih ringan untuk mereka baca gitu. Nah, kalau buku-buku seperti ini kan mungkin masih berat bagi mereka yang mungkin tidak terlalu senang membaca gitu kan, apalagi tentang buku filsafat ataupun psikologi gitu kan. Nah,
Padahal kalau mereka membaca itu dan mereka gemar membaca, mereka akan punya ruang baru dan pemikiran mereka untuk berpikir. Semakin mereka mau membaca, semakin banyak yang mereka baca, semakin luas wawasan mereka, seperti itu. Nah, pemikiran sekarang lah yang agak susah untuk bisa diterapkan dalam kehidupan mereka. Untuk apa sih yang bisa dikonsumsi mereka dalam buku ini gitu kan. Buku seperti apa sih yang harusnya lebih tepat untuk mereka baca gitu. Ini adalah buku Saatnya Merevolusi Hidup Anda. Kalau mereka, contohlah buku ini, kalau misalnya mereka mau membaca buku ini dan sampai habis mereka baca, selesai, mungkin ada terobosan baru dalam hidup mereka gitu. Karena di buku ini yang dibahas itu bagus-bagus sih. Ini aku bacain ya, untuk buku Saatnya Merevolusi Hidup Anda, Redesign Your Life, dari Andrea Molloy. Pertama itu langkah awal, yang ini pakai per minggu ini. Minggu pertama di langkah awal itu ada berapa halaman, 12 di halaman mungkin maksudnya ini. Minggu kedua tentang hidup sehat. Dan di minggu ketiga tentang tingkatkan kebugaran. Minggu keempat pola makan sehat. Minggu kelima menghidupkan kembali hubungan Anda. Mungkin maksudnya hubungan dengan keluarga ataupun dengan pasangan ataupun dengan teman, mungkin kali ya, maksudnya seperti itu. Nah, minggu keenam ada evaluasi separuh jalan. Minggu ketujuh menikmati pekerjaan Anda. Minggu ke-8 buatlah agar uang bekerja untuk Anda. Minggu ke-9 ubah sekeliling Anda. Minggu ke-10 ubah sikap Anda. Minggu ke-11 nikmati hidup. Sampai minggu ke-12 ada tahap akhir. Nah, di buku ini diberikan tahap-tahapnya untuk kita bisa membaca. Jadi tidak semua mungkin. Artinya kita diminta untuk membaca per minggunya ini dengan topik ini untuk kita bisa memahami dulu apa yang sudah kita baca gitu kan. Jadi untuk minggu keduanya ada begini, minggu ketiga ada begini. Nah, buku seperti ini sebenarnya bagus sih. Bagus karena random nih, pembahasannya random. Ada hidup sehat, tentang pola makan, tentang evaluasi separuh jalan, tentang bagaimana kita bisa mengubah sekeliling kita, mengubah sikap kita dan menikmati hidup gitu. Bahkan di sini ada bagaimana kita diminta untuk mengevaluasi dari apa yang kita baca gitu, apa yang kita dapat. Nah, buku-buku seperti inilah seharusnya mungkin anak-anak muda mau membaca tentang buku ini, tentang apapun lah yang membuat mereka bisa punya pengetahuan lebih gitu, selain dari pengetahuan di sekolah ya gitu. Karena mereka akan diharapkan dengan era globalisasi yang sangat-sangat sangat-sangat luar biasa, persaingannya sangat berat gitu. Artinya kalau mereka hanya berkutat di sering bermain game saja gitu kan, berkutat di HP terus, tidak mau membaca gitu, ya mereka akan kalah saing anak muda zaman sekarang lah gitu. Karena kedepannya mereka akan dituntut untuk menjadi anak-anak muda yang punya daya saing yang hebat gitu. Dan itu dimulai dari membaca buku. Karena yang kita tahu adalah membaca buku itu dari dulu sampai sekarang, yang kita tahu adalah membaca buku adalah jendela dunia gitu. Makanya karena gini, kalau kita membaca buku, kita dituntut untuk berpikir tentang apa yang kita baca. Kita dituntut untuk mengevaluasi apa yang kita baca. Kita diberi kesimpulan akhir apa sih yang kita dapat dari buku itu. Dan itu mengstimulasi otak kita untuk berpikir tentang buku yang kita baca itu tadi. Nah, syukur-syukur kalau misalnya kita dapat buku yang seperti ini gitu kan. Bagaimana kita merevolusi hidup kita gitu kan. Nah, itu pentingnya lah membaca buku adalah kita punya gambaran baru tentang informasi yang kita dapat, yang akhirnya melahirkan ide itu tadi. Nah, kalau kita tidak mau membaca, apa yang kita dapat gitu, selain dari pendidikan yang kita tempuh gitu kan. Karena membaca itu ruang lingkupnya luas sekali gitu. Kita bisa membaca tentang biodata orang-orang ternama gitu kan, ilmuwan ternama, tentang filsuf-filsuf ternama. Kita bisa membaca tentang sains, kita bisa membaca tentang psikologi, kita bisa membaca tentang ilmu politik, kita bisa membaca tentang ilmu filsafat, kita bisa membaca buku yang mungkin di luar dari pendidikan yang kita tempuh. Nah,
setidaknya kita tahu gitu loh, setidaknya kita tahu ada informasi baru yang kita dapat dari membaca ini gitu. Dan itu sangat membantu kita untuk kita misalnya berdebat dengan orang lain, entah itu di seminar ataupun di sekolahan ataupun di tempat kita bekerja gitu. Karena dengan, sekali lagi ya, kenapa aku bilang membaca itu penting, karena membaca itu mengaktifkan pikiran kita gitu, mengaktifkan bagaimana pemikiran kita untuk terus berkembang, untuk terus maju, untuk bisa menghasilkan hal-hal yang inovatif gitu ya. Dimulai dari hal sederhana lah, dengan membaca buku gitu. Karena kalau misalnya kita beranggapan kalau membaca buku itu bikin capek ya, misalnya baca buku yang berat ya, kita cari buku-buku yang ringan yang kita bisa membacanya dengan enak gitu. Nah, tadi ada teman aku, ketika aku memposting status aku tentang buku ya, tentang membaca buku, tentang bagaimana kita harusnya membaca buku. Nah, teman aku ada membalas status aku. Dia bilang gini, membaca itu menurut penelitian aku ya gitu, dia bilang itu sangat melelahkan lah gitu, terlalu banyak membaca buku sangat melelahkan gitu, intinya capek lah gitu kan. Lalu aku bilang gini, mungkin ketika kita membaca buku waktunya tidak tepat gitu. Mungkin di saat kita membaca buku kita dalam kelelahan secara fisik. Mungkin kita membaca buku di saat kita sedang capek dan perlu istirahat dulu gitu. Artinya kan gini, kalau kita membaca buku itu kan perlu moodnya dulu kan, mood untuk membaca itu. Nah, hari ini aja aku baca buku ini itu tidak langsung aku ambil buku dan baca. Dari pagi ketika bangun langsung berpikir untuk baca buku, tapi aku cari moodnya dulu gitu, untuk sampai pada akhirnya aku ambil buku dan aku membaca halaman demi halaman gitu. Tidak harus habis, tidak harus satu buku gitu. Jangan dipaksakan, supaya kita menikmati bagaimana kita membaca buku itu dan kita mendapatkan apa yang kita baca gitu. Nah, teman aku bilang ya seperti itu tadi. Lalu dia mengatakan lagi, ibarat terlalu banyak membaca buku itu dan pada akhirnya menurut dia melelahkan, itu ibarat kita makan terlalu banyak akhirnya gemuk, akhirnya kolesterol. Lalu aku jawab gini, identitas gemuk itu alamatnya banyak, saya bilang. Bisa aja karena faktor genetik, bisa aja karena memang terlalu banyak makan pada akhirnya gemuk gitu. Nah, masalah kolesterol itu sangat jauh sekali itu, tidak ada korelasinya, saya bilang. Kalau dia makan banyak akhir gemuk, wajar. Tapi kalau dia makan banyak akhirnya mengakibatkan kolesterol, berarti pemicunya bukan karena makan banyak, tetapi karena apa yang dimakan itu tadi. Pemicunya apa yang dimakan itu. Kalau kita punya kolesterol tapi kita terlalu banyak makan yang berlemak, ya pemicunya karena lemak itu tadi gitu kan, di dalam makanannya itu. Tidak ada korelasinya antara makan banyak lalu terjadinya kolesterol naik, tidak ada sih kalau menurut aku. Kamu mau makan banyak pun, kalau misalnya apa yang kamu makan itu tepat untuk tubuh kamu misalnya, tidak ada pemicu untuk kolesterol, ya kolesterol tidak akan naik gitu. Tapi kalau sampai bikin gemuk mungkin bisa jadi gitu. Tapi ada beberapa teman aku yang kalau makan banyak pun tidak juga gemuk-gemuk gitu. Nah, makanya tadi aku bilang sama dia, identitas gemuk itu banyak sekali alamatnya. Jadi bukan karena faktor makan banyak, tapi mungkin karena faktor genetik. Ada yang makan sedikit aja udah bisa merangsang tubuhnya untuk gemuk gitu kan. Nah, sama hal dengan membaca buku. Membaca buku itu sebenarnya tidak melelahkan kalau misalnya kita tidak tepat, moodnya tidak tepat gitu. Jadi carilah waktu yang tepat untuk membaca buku. Jangan di saat kita sedang capek-capeknya badan, jangan di saat kita sedang ada masalah dalam pekerjaan kita, usaha kita, bahkan keluarga gitu. Bacalah buku di saat kita menang, di saat mood kita bagus, karena itu faktor pendukung kita untuk membaca buku gitu. Nah, kembali lagi ke awal tadi, kenapa anak muda zaman sekarang lebih memilih untuk
ini kalau di compare dengan teknologi sekarang yang ada adalah mungkin hal yang wajar mereka pada akhirnya bergeser kepada teknologi itu tadi. Tapi sekali lagi, teknologi tidak salah, tapi mungkin cara anak muda zaman sekarang ini melihat teknologi itu sebagai suatu gambaran yang sangat memuaskan mereka dibanding mereka harus membaca buku yang sebenarnya justru membuat mereka menjadi anak-anak yang cerdas dan menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan mereka untuk di masa datang gitu. Nah, kembali lagi ke bagaimana cara mereka dididik gitu di awal dalam keluarga mereka atau pendidikan mereka, ataupun memang pada dasarnya memang mereka tidak suka baca buku, tetapi itu bisa diatasi sebenarnya karena ruang baca sekarang sebenarnya lebih banyak gitu kan, tidak hanya di luar ataupun di perpustakaan, tetapi mungkin di tempat les ataupun di aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Tapi mungkin mereka lebih memilih untuk bermain game karena itu suatu terobosan baru sekarang terjadi di era sekarang adalah itu tadi, teknologi yang canggih, mereka bikin konten-konten yang mungkin sebenarnya tidak ada manfaatnya gitu. Nah, harusnya pemerintah punya atensi yang besar terhadap hal ini karena apa? Semakin kurangnya minat baca, semakin tidak punya pengetahuan anak-anak muda zaman sekarang gitu. Kalau dibandingkan dengan negara lain, mungkin ada beberapa negara, aku lupa negara mana ya, di negara, lupa aku. Ada di satu negara itu anak-anak itu ngumpul bukan bawa HP, bukan mereka ngerumpi ataupun mereka sedang membuat apa gitu, tapi mereka ngumpul bawa buku, mereka sharing tentang apa yang mereka baca kepada teman-teman mereka itu. Misalnya mereka bawa buku ini gitu, nah si B, A, si C bawa buku tentang topik yang lain gitu, mereka sharing tentang apa yang mereka baca gitu. Nah itu keren sih. Nah, kalau aja anak-anak muda di Indonesia zaman sekarang itu punya identitasnya seperti itu ya, ketika ngumpul konteksnya bukannya bikin TikTok atau apapun misalnya, ya boleh-boleh aja sih, itu juga tidak salah, cuman kalau sampai arahnya yang salah, artinya gini, mereka lebih dominan ke situ maksudnya dibanding membaca buku, dibanding mereka berbagi tentang apa yang mereka baca, ya itu sangat-sangat membuat apa ya, dunia pendidikan di Indonesia itu sangat menurun ya, dimulai dari minat baca itu tadi sebenarnya yang aku pikir seperti itu. Kalau minat baca aja udah sangat-sangat masif ya untuk era sekarang, anak-anak remaja sekarang, mungkin akan ada pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia gitu. Sebenarnya mungkin ada anak-anak sekolah, anak-anak remaja yang punya minat untuk baca, tapi mungkin tidak punya fasilitas, kurangnya fasilitas di situ, akhirnya tidak terjangkau gitu. Nah itu sih yang aku tahu gitu. Tapi yang aku dapat, yang aku pikirkan adalah, yang aku pengen bicarakan sebenarnya kenapa minat membaca itu sangat kurang gitu. Itu aja dari aku. Dibicara tentang, kalau ada ide, kalau ada gagasan, bicarakan saja. Siapa tahu bisa menjadi dampak. Thank you.